Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Haryansyah, NIM C1M019014. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi organisme pengganggu tanaman, yakni 2 hama, 2 patogen, dan 2 gulma. Kalau saya dimulai dari hama yang pertama, yakni belalang atau Oxyia sinensis. Adapun klasifikasi dari Oxyia sinensis ialah sebelumnya merupakan arthropoda dan kelas Insecta dan ordo Orthoptera dengan famili Archididae dan genus Oxyia, spesies Oxyia sinensis. Hama ini menyerang tanaman dengan cara menggigit atau mengunyah daun hingga timbul gejala seperti daun tampak bergerigi, bahkan hanya tulang daun yang tersisa. Tanaman inang dari hama ini ialah padi, jagung, dan lain-lain. Kemudian cara pengendaliannya yaitu bisa dilakukan dengan pengendalian mekanik dengan cara memangkas tanaman yang terserang hama dan melakukan rotasi tanam. Kemudian pengendalian biologisnya yaitu dilakukan dengan memanfaatkan musuh alaminya yaitu burung. Kemudian dengan cara kimiawi yaitu menggunakan insektisida sesuai dengan hama yang ada. Kemudian hama yang kedua ialah hama walang sangit atau Leptocoryxa acuta. Adapun klasifikasi hama tersebut yakni berfilum Arthropoda dengan kelas Insecta, ordo Hemiptera, famili Alididae, genus Leptocoryxa, spesies Leptocoryxa acuta. Hama ini menyerang tanaman dan mengisap bulir tanaman padi dan menyebabkan bulir tanaman padi kosong. Tanaman inang dari hama ini adalah tanaman padi. Pengendalian yang dapat dilakukan dengan cara mekanik yakni memotong tanaman yang teridentifikasi oleh hama tersebut. Kemudian bisa juga dengan cara biologi yakni memanfaatkan musuh alaminya seperti semut. Kemudian dengan cara kimia yakni memanfaatkan pestisida. Kemudian lanjut ke bahan yang kedua yakni patogen. Yang pertama yakni jamur Fusarium sp dengan klasifikasi yaitu divisi Amastigomycota, kelas Deuteromycetes, ordo Monilialates, famili Tuberculosaceae, genus Fusarium, spesies Fusarium sp. Jamur Fusarium sp merupakan patogen yang menginfeksi dengan menyerang jaringan bagian vaskuler dan mengakibatkan kelayuan pada tanaman inangnya dengan cara menghambat aliran air pada jaringan silem. Tanaman inang dari jamur ini adalah cabai, tomat, dan kacang tanah. Pengendaliannya dapat menggunakan agen pengendalian hayati yakni perlakuan trichoderma dengan mencampurkannya dengan pupuk kandang sebagai pupuk dasar, atau bisa juga dengan dikocokkan pada setiap lubang tanaman. Dengan cara biologi yakni dengan cara rotasi tanaman, yaitu melakukan pergiliran tanam dengan tanaman yang tahan terhadap layu Fusarium guna mengendalikan populasi dan perkembangan jamur. Kemudian cara kimia yakni menggunakan semisida. Patogen yang kedua yakni Staphylococcus sp dengan klasifikasi yakni Kingdom Bacteria, filum Firmicutes, kelas Basi, ordo Chosaceae, famili Staphylococcus, genus Staphylococcus, spesies Staphylococcus sp. Bakteri ini merupakan bakteri gram positif yang menghasilkan pigmen kuning, bersifat anaerob, tidak menghasilkan spora. Umumnya bakteri ini tumbuh berpasangan atau berkelompok. Jamur ini menyerang buah apel. Cara pengendaliannya dengan cara membersihkan bagian yang terserang dan melakukan penyemprotan bakterisida pada bagian yang terkena bakteri. Kemudian bahan yang ketiga yakni gulma. Pertama, rumput teki atau Cyperus rotundus dengan klasifikasi divisi Magnolophyta, kelas Liliopsida, ordo Cyperates, famili Cyperaceae, genus Cyperus, spesies Cyperus rotundus. Gulma ini berkembang biak dengan geragi yakni modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan ruasnya akan tumbuh tumbuhan baru. Rumput teki dapat menyebar melalui manusia dan pupuk kandang. Kerugian yang ditimbulkan oleh gulma ini yaitu menghambat pertumbuhan tanaman. Pengendalian yang paling efektif yakni dengan cara pencabutan untuk menekan populasi gulma. Kemudian selanjutnya yaitu alang-alang atau Imperata silicindrica dengan klasifikasi divisi Magnolophyta, kelas Liliopsida, ordo Poates, famili Poaceae, genus Imperata, spesies Imperata cylindrica.
Alang-alang dapat merugikan di bidang pertanian, yakni mengganggu dan menurunkan produktivitas tanaman, utama karena memiliki zat alelopati yang menyebabkan tanaman keracunan. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mekanis, yakni pemberatasan alang-alang menggunakan bantuan traktor, dengan cara biologis, yakni menanam tanaman penutup tanah seperti kacang-kacangan, dengan cara kimiawi menggunakan herbisida.